Shalom, jemaat Tuhan dimanapun kita berada. Selamat hari Kamis untuk kita semua. Dan semoga kita masih dalam lindungan tangan kasih Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan kita pada hari ini terambil dari Nahum 1 ayat yang ke-7 sampai dengan 8. Sekali lagi, Nahum 1 ayat yang ke-7 sampai dengan dan 8 begitu. Begini firman Tuhan. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Ia menghabisi sama sekali orang-orang yang bangkit melawan dia, dan musuhnya dihalaunya ke dalam gelap. Sekali lagi, demikianlah pemberitaan firman Tuhan sejauh ini. Berbahagialah, berbahagialah orang yang mau mempraktekkan firman ini dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Sekali lagi, shalom untuk kita semua. Tema yang bisa saya angkat pada hari Kamis ini, pemberitaan firman Tuhan melalui hari Kamis ini, di hari Kamis ini adalah Tuhan selalu beri kesempatan. Sekali lagi, tema kita adalah Tuhan selalu beri kesempatan. Nah, teman-teman, ada sebuah kisah, saudara yang terkasih Bapak Ibu. Kisahnya seperti ini. Ada seorang pemuda. Pemuda ini dia itu orangnya seperti gimana saya bilangnya, seperti orangnya malas-malasan. Dia itu seperti malas-malasan seperti begini. Dia tidak mau menuruti orang tua, dia itu berumur 15 tahun ya, dan posisinya sekarang masih sekolah SMP kelas 3 begitu. Dia malas sekolah, dia malas mengerjakan tugas dan sebagainya. Nah, ketika dia orang tuanya datang kepadanya, bilangnya begini. Kita bilang namanya saja seperti Tono begitu. Nah, Tono, ayahnya bilang kepada Tono, udah jam berapa ini? Kenapa kamu masih tidur? Ini waktunya kamu harus sekolah. Bagaimana? Kamu mau sekolah atau tidak? Tono langsung bilang, ya, aku lagi malas, aku gak mau sekolah. Aku gak mau belajar begitu. Ayahnya langsung bilang, apa kamu bilang? Malas kamu bilang. Kamu ini gak punya hati ya? Kami ayah sama ibu sudah membesarkan kamu untuk bersekolah agar kamu bisa menjadi orang sukses nantinya. Tapi kenapa kamu menjadi seperti ini? Tono lagi menjawab, apa sih ya? Gak usah sih urusan Tono. Mending kalian pergi saja. Pergi. Aku tidak mau melihat kalian. Seketika itu juga, setelah itu, lambat laun, begitulah yang terjadi dalam keseharian Tono. Tono tidak mau mendengarkan orang tuanya dan sebagainya. Nah, ketika berjalan mau kembali ke rumahnya, dia seperti dia sambil memegang main HP begitu di jalan. Nah, tiba-tiba ada motor yang menabrak dia. Aduh, sakitnya, apa sih yang menabrak nih, siapa gitu, kata Tono. Memang gak berotak tuh yang menabrak aku begitu. Nah, tiba-tiba orang yang di sekitar situ langsung telepon orang tuanya Tono, mengatakan demikian. Selamat siang Bapak Ibu, apakah benar ini orang tuanya Tono? Iya benar. Ya. Kenapa Pak? Begini Bapak Ibu, Tono mengalami kecelakaan, jadi sekarang dia udah di rumah sakit. Sontak orang tuanya bilang, hah? Apakah benar itu? Apakah benar anak kita? Apakah benar Tono masuk rumah sakit? Iya benar Bapak. Sekarang apakah benar ini Bapak orang tuanya kan? Sekarang mari kita Bapak Ibu boleh ke rumah sakit Cendrawasih dan lihatlah keadaan anak Bapak Ibu sekarang. Setelah itu telepon langsung ditutup. Ibunya langsung bilang, Ibu Tono,
Ayo Pak, kita lihat anak kita, dia kecelakaan gitu. Ayo, kok bisa kecelakaan? Katanya dia ditabrak motor Pak, katanya. Nah, beberapa jam kemudian bapak ibunya Tono sudah sampai di rumah sakit. Nah, bapak ibunya langsung bilang, kenapa kamu kecelakaan gitu? Begini ibu, bapak, sebenarnya Tono kena tabrak karena Tono berjalan tadi ke rumah, mau balik ke rumah sambil main HP. Hah? Itulah kamu. Kenapa kamu tidak mendengarkan bapak ibumu di rumah? Sudah dibilang kalau di jalan ataupun dimanapun kamu berada, jangan sesekali memegang HP. Untung kamu selamat. Kalau tadi kamu tidak selamat bagaimana? Tono berpikir keras. Oh, maafkan Tono ayah, ibu. Sekarang Tono sadar bahwasannya Tono harus mendengarkan perkataan orang tua dan harus sungguh-sungguh menjadi anak yang baik dan mau mendengarkan dan juga mau senantiasa selalu dan juga mau bersekolah begitu. Nah, seketika itu juga Bapak Tono bilang, iya, harus itu yang kamu terapkan. Kamu harus janji, ketika kamu nanti sembuh, kamu harus pergi ke sekolah. Ingat Tono, untung kamu tidak mati nak. Tuhan masih memberikan kamu kesempatan untuk hidup. Itulah berkat Tuhan tadi nak. Tuhan masih memberikan kamu kesempatan agar kamu bisa berubah dari kecelakaan ini. Tuhan mau memperingatkan kamu agar kamu kembali bertobat, agar kamu kembali kepada Tuhan, agar kamu kembali menjadi anak yang baik, mau bersekolah, mau mendengarkan orang tua. Begitu. Dan setelah bapaknya bilang begitu, baik Pak, untung saja Tono tidak meninggal dalam kecelakaan ini. Nanti Tono sadar bahwasanya apa yang telah Bapak Ibu katakan adalah benar, dan Tuhan masih sayang kepada Tono, sehingga Tono masih diberikan keselamatan kepada Tono oleh karena kasih Tuhan. Nah, semenjak dari itu setelah Tono sembuh, dia menjadi anak yang baik. Dia mau bersekolah, mau mendengarkan orang tua dan sebagainya. Nah, dari ilustrasi ini saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Bapak Ibu, teman-teman, kita mau diajarkan bahwasannya ketika kita berbuat jahat, bermalas-malasan, Tuhan sesungguhnya tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak akan menjatuhkan kita ke dalam pencobaan kalau kita mau benar-benar bertobat kepadanya. Dari kisah Tono tadi mengajarkan kepada kita semua agar kita senantiasa selalu mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang tua kita. Janganlah kita seperti orang jahat. Terkadang orang jahat itu tidak mau ada yang bertobat. Tetapi meskipun begitu, Tuhan masih tetap memberikan kesehatan. Tuhan masih memberikan kesempatan bagi orang jahat itu. Kan dari kemarin-kemarin, dari banyak situs, banyak artikel, banyak orang-orang yang mengatakan, kenapa orang baik yang harus dipanggil Tuhan lebih dulu, dan kenapa nggak orang jahat? Nah, sesungguhnya simpelnya begini. Mengapa orang baik dipanggil Tuhan lebih dulu? Karena Tuhan lebih sangat banget sayang kepada orang baik tersebut. Sedangkan orang jahat, kenapa Tuhan membiarkan dia agar tidak mati duluan begitu? Karena Tuhan mau memberikan dia kesempatan agar berubah. Tetapi kalau dia tidak mau berubah, Tuhan akan diberikan Tuhan kepadanya adalah sebuah ancaman, kecelakaan, ataupun yang menimbulkan dia supaya agar cepat bertobat kepada Tuhan. Ingat, kerajaan surga sudah semakin dekat. Tuhan menuntun kita agar kita kembali kepadanya dan kembali menjadi anak-anak Tuhan. Melalui pemberitaan firman Tuhan kita pada hari ini, pada ayat yang ke-7 dikatakan adalah Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung padanya. Jelas Tuhan kita itu baik. Tidak pernah Tuhan itu tidak baik. Tuhan menjadi tempat perlindungan kita. Tuhan adalah benteng pertahanan kita. Di dalam Tuhan kita akan selamat. Jika di luar Tuhan, maka hidup kita tidak akan selamat. Oleh sebab itu kan, tadi dikatakan adalah
Tuhan itu diibaratkan seperti tempat perlindungan. Karena melalui Tuhan hidup kita lebih tentram, hidup kita lebih senantiasa menerima berkat dari Tuhan itu. Dan kemudian di ayat yang ke-8 dikatakan, dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir, ia menghabisi sama sekali orang-orang yang bangkit melawan dia, dan musuhnya dihalaunya ke dalam gelap. Nah, kita pahami di dalam yang ayat 8a yang mengatakan, dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Pertanyaan, apakah Anda mengingat apa yang dimaksud oleh Tuhan ini? Nah, yang dimaksud Tuhan dan dalam berkatanya itu adalah dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Ingat tidak? Ketika bangsa Israel keluar dari tanah jajahan, tanah Mesir, kan mereka kan diperhadapkan dengan yang laut berau. Nah, Tuhan mengutus Musa menggunakan tongkatnya agar membelah laut terberau itu menjadi dua. Nah, agar apa? Agar mereka bisa menyeberang. Nah, seperti itulah diibaratkan perkataan Tuhan dalam kitab Nahum 1 ayat 8a ini. Jadi laut terbelah dua. Jadi masyarakat atau orang-orang Israel itu berjalan di tengah-tengahnya. Ketika mereka sudah melewati itu, baru laut kembali lagi bersatu, dan banyak orang pasukan Firaun kan tenggelam begitu. Nah, Tuhan mengibaratkan seperti begitulah dengan kehidupan manusia. Kita harus berlindung. Kalau ada apa-apa, tanyakan pada Tuhan. Tuhan adalah tempat berlindung kita. Tuhanlah tempat niscaya kita yang paling benar. Melalui berkat Tuhan, kita akan selamat, senantiasa selalu berada di dalam tangan kasih-Nya. Kemudian dikatakan Tuhan adalah ia menghabisi sama sekali orang-orang yang bangkit melawan dia, dan musuhnya dihalaunya ke dalam gelap. Ini ada perkataan Nahum menceritakan tentang Tuhan. Dia menghabisi sama sekali orang-orang yang bangkit melawan dia. Nah, sesungguhnya Bapak Ibu Saudara, kalau kita bangkit dengan ketika ini kita jatuh nih, tiba-tiba kita bangkit, pasti Tuhan akan melawan kita lagi kalau dalam posisi kita masih dalam keadaan jahat. Tetapi kalau kita bangkit dan mendatangi Tuhan, aku sudah berdosa, aku mau mengikuti Tuhan. Tuhan tidak akan melawan, Tuhan tidak akan menghabisi musuhnya. Tetapi kalau kita berdiri dengan penuh gagah, Tuhan itu tidak ada apa-apanya, sini lawan aku, kalau bisa Tuhan pasti akan melawan kita. Kalau kita sok-sokan, kalau kita sombong dan segala macamnya, Tuhan akan menghabisi kita satu-satu oleh karena kesombongan kita yang begitu keras kepala begitu, dan membawa kita dan Tuhan membawa kita kepada dunia kegelapan. Ingat, Tuhan tidak suka kalau ada anak Tuhan yang berani melawan dia, yang berani melawan Tuhan. Karena melalui Tuhan, apa hidupmu? Hidupmu tidak bisa berarti kalau tidak bersama dengan Tuhan. Ya terserah. Kalau kamu mau pilih, Anda mau pilih hidup di luar Tuhan, terserah. Hidup di dalam Tuhan, itu lebih bagus, lebih baik. Melalui pemberitaan firman Tuhan ini, sebenarnya Tuhan itu murka kepada orang-orang yang tidak mau mendengarkannya. Tetapi murka di dalam artian begini adalah Tuhan marah, tetapi masih mempunyai belas kasih hati kepada orang yang berbuat jahat kepadanya. Ingat tidak? Perkataan Tuhan ketika Tuhan datang ke bait Allah, Tuhan melihat di dalam bait Allah orang-orang banyak berjualan di dalamnya. Tuhan berkata demikian, apa yang Tuhan katakan? Ini rumah ibadah, bukan tempat untuk berjualan. Kenapa kalian berjualan di sini? Kalian sudah menghilangkan eksistensi dari rumah ibadah ini. Sekarang kemaskan barang-barang kalian, keluar dari sini, karena ini adalah rumah ibadah, bukan tempat berjualan. Dan seketika itu kan mereka keluar dan mereka mendengarkan Tuhan. Sesungguhnya Bapak Ibu Saudara, Tuhan murka itu mendatangkan kebaikan, bukan mendatangkan kejahatan. Ingat bahwasanya Tuhan itu sebenarnya tidak marah.
Tuhan hanya ingin memperingatkan kepada banyak orang agar mereka kembali kepada Tuhan, agar mereka kembali yang namanya ke dalam hadirat Tuhan. Tuhan tidak mau kalau ada anak-anaknya yang jatuh ke dalam dosa. Oleh sebab itu kan dikatakan di dalam pada ayat-ayat sebelumnya kan Tuhan menunjukkan dirinya bahwasanya dia adalah menjadi orang yang manusia biasa. Tuhan turun ke bumi menjadi manusia biasa yang bisa beremosi, bisa menjawab pertanyaan dan segala macamnya. Dia mempunyai kuasa ilahi yang begitu luar biasa. Tetapi ketika turun ke bumi, Tuhan akan menjadi manusia yang biasa. Begitu. Tuhan yang marah, Tuhan yang sabar, Tuhan yang murah hati dan segala macamnya. Nah, oleh sebab itu saudara yang terkasih, Tuhan memberikan kesempatan kepada kita yang orang-orang jahat yang penuh dosa ini. Maukah dirimu kembali kepada Tuhan? Maukah dirimu mau dipersempurnakan oleh Tuhan lagi? Atau ketika kita jatuh ke dalam dosa, kamu tidak mau berbuat baik, dan kesempatan itu kamu sia-siakan yang diberikan oleh Tuhan. Itu kembali kepada pilihan kita masing-masing. Tapi yang terpenting, saya mengajak kepada saudara-saudari yang terkasih, selagi Tuhan memberikan kesempatan kepada kita, pergunakanlah kesempatan kita itu untuk kembali kepada Tuhan, berbuat baik kepada Tuhan, berbuat baik kepada banyak orang, dan mau saling tolong-menolong kepada banyak orang, sehingga nama Tuhan dimuliakan dan diagungkan. Demikianlah pemberitaan firman Tuhan kita pada hari ini. Tuhan akan senantiasa selalu memberkati kita. Bagi kamu, bagi kita yang melakukan dosa, jangan lagi melakukan dosa. Percayalah, kalau kita kembali kepada Tuhan, Tuhan akan senantiasa selalu memberikan kita berkat, dan hidup kita akan selamat oleh karena namanya yang begitu luar biasa itu. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus senantiasa selalu memberkati kita. Amin.